Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rofriqal Adid. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Seperti kita mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, rumah, sampai dengan hiburan seperti menonton bioskop atau pergi berlibur. Untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kita memerlukan uang. Tentunya kita menginginkan supaya uang yang kita gunakan nilainya bisa stabil. Coba bayangkan apabila nilai yang kita miliki berubah-ubah atau bergejolak. Contoh ekstrimnya adalah seperti kita berbelanja kebutuhan bulanan. Pada bulan ini kita harus mengeluarkan uang Rp500.000. Tiba-tiba bulan depan ketika kita belanja bulanan lagi dengan jumlah barang yang sama, harganya naik 2 kali lipat. Dengan uang yang ada saat ini, kita hanya bisa mendapatkan setengah dari kebutuhan bulanan kita. Artinya nilai uang kita telah berkurang separuhnya. Kenaikan harga yang berlebihan dan yang terjadi dalam waktu singkat ini akan membuat kehidupan masyarakat semakin sulit. Fenomena kenaikan harga berbagai barang tersebut secara terus-menerus disebut inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun inflasi yang terjadi secara berlebihan akan sangat merugikan bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang terbukti sangat penting kan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang rupiah kita. Lalu siapa yang bertugas untuk menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bank Indonesia bertugas untuk melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuk kebijakannya adalah menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Untuk tahun 2015, 16, dan 2017, target inflasi masing-masing adalah sebesar 4 plus minus 1%. Sedangkan untuk tahun 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Nah, bagaimana cara BI untuk mencapai target tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan. Tapi yang paling penting dan paling sering digunakan adalah suku bunga kebijakan BI atau BI rate. Keputusan menentukan tingkat BI rate dilakukan oleh rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI rate ini akan mempengaruhi perekonomian dan inflasi di masyarakat. Apabila rapat Gubernur BI melihat identifikasi meningkat dalam perekonomian seperti uang yang beredar terlalu banyak, defisit transaksi yang membesar, serta utang luar negeri yang naik, tekanan inflasi ke depan akan diperkirakan lebih tinggi dari targetnya dan resiko faktor-faktor lain yang penting. Maka BI akan menaikkan suku bunga BI rate untuk mengendalikan resiko inflasi tersebut dan menjaga
ekspektasi masyarakat. Dan di sisi lain apabila BI memandang tingkat inflasi terjaga, uang cukup dalam perekonomian, dan serta resiko ekonomi terjaga, BI rate dapat diturunkan. Namun kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor-faktor lain, yaitu harga bahan makanan dan harga barang akibat kebijakan. BI juga menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Caranya adalah dengan BI bekerja sama dengan beberapa koordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Bagaimana BI rate dapat mempengaruhi tingkat inflasi? BI rate tersebut akan ditransmisikan melalui beberapa jalur, seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut dinamakan transmisi kebijakan moneter. Nah, jadi kita kini sudah mengetahui jika BI menaikkan BI rate dan sebaliknya apabila BI menurunkan BI rate. Kebijakan ini semua dilakukan BI untuk menjaga kestabilan harga dan keperekonomian kita semua. Untuk datanya akan saya berikan. Berikut adalah data inflasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.